Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah, yang semoga Anda semuanya dimanapun berada senantiasa dalam kebaikan, dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusan Anda. Dan tentunya kita tak jemu-jemunya, tak bosan-bosannya mengajak bersama-sama, baik diri saya pribadi sendiri, juga mengajak kaum muslimin untuk kita senantiasa selalu fafirru ilallah, kembali kepada Allah, kembali memperbaiki iman kita kepada Allah. Karena iman yang sejatinya kita miliki bukanlah iman yang sekuat Abu Bakar, setangguh Umar, atau sesederhana dan sedermawannya Utsman bin Affan, secerdas Ali bin Abi Thalib. Tidak. Kita umat akhir zaman yang lemah iman kita. Yang Nabi katakan akhir zaman itu ada orang yang paginya dia beriman, sore atau malamnya dia kafir. Malam atau sorenya dia beriman, paginya dia kafir. Menunjukkan, Rasulullah menggambarkan betapa beratnya kita hidup di akhir zaman. Betapa sulitnya kita selamat dari yang namanya fitnah. Fitnah ini bukan yang sebagaimana kita pahami. Fitnah itu ketika seseorang dijelekkan namanya, tidak. Fitnah ini adalah sesuatu yang melanda dalam diri kita, yang membuat kita bingung antara yang hak dan yang batil. Bingung kita mana yang benar, mana yang salah. Gamang kita nggak tahu kita membedakan antara yang hak dan yang batil tersebut. Atau samar-samar ragu-ragu timbul di hati kita. Betul nggak itu si fulan? Betul nggak apa yang dikatakannya? Betul nggak hadis Nabi ini? Betul nggak ayat ini? Sampai seperti itu. Itulah fitnah. Itulah subhat yang terus menyambar-nyambar di hati kita. Apalagi kalau kita miskin dengan ilmu, tidak mau belajar ilmu agama, maka sangat gampang kita jatuh terombang-ambing masuk ke dalam fitnah. Tapi kalau kita senantiasa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita, yang Nabi katakan taraktu fikum amrayn, aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara, yang mana kalau kalian berpegang kepada keduanya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Rasulullah turunkan atau tinggalkan Al-Quran dan hadis. Dan tambah lagi kita harus memahami apapun itu berdasarkan pemahamannya para sahabat. Karena banyak orang yang mengklaim dirinya memakai Quran dan hadis, tapi dengan pikirannya sendiri, dengan hawa nafsunya, dia gunakan dalil-dalil baik Quran maupun hadis untuk kepentingan nafsunya. Tidak. Maka kita harus mengikuti orang-orang yang generasi yang dikatakan oleh Nabi, khairun qarni, sebaik-baiknya umat adalah di zamanku. Kemudian setelahnya. Setelahnya siapa? Para sahabat. Setelahnya para tabi'in. Dan begitu seterusnya. Jadi kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin benar, aman dari fitnah, kita ikuti cara mereka beragama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentunya yang mengajarkan semua itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kita pernah bahas tentang bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Kita mendapatkan pelajaran, gambaran betapa luar biasanya, dahsyatnya cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW, yang mereka mampu mengorbankan segalanya, baik harta, keluarga, bahkan nyawanya sendiri dia korbankan untuk Rasulullah SAW. Dan kita
Apakah kita layak? Apakah kita pantas menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Nabi, orang-orang yang aku rindukan adalah ikhwan, saudara-saudaraku di akhir zaman yang mereka tidak melihatku, mereka tidak pernah mendengarku, tapi mereka mencintaiku, mengamalkan ajaranku, merindukanku. Pantaskah kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW? Kalau belum, coba pantaskan diri Anda. Benahi segala amalan yang Anda lakukan. Kenali Nabimu, kenali Rasulullah SAW. Agar apa? Ketika kau mengenalinya, kau akan benar-benar mencintainya. Bukan hanya sekedar engkau tahu dia adalah Nabi, dia adalah utusan Allah, dia adalah orang yang harus diikuti ajarannya. Tidak. Bukan, tidak cukup hanya itu saja. Kita harus mengenal benar-benar bagaimana hidupnya dia. Bukankah banyak orang-orang yang akhirnya masuk ke dalam Islam, memeluk, mencintai Islam, sebagaimana Ammar. Ammar dia mengatakan bahwasanya tidak ada di muka bumi ini orang yang paling kubenci, melebihi membenci Muhammad, melebihi membenci Rasulullah SAW. Ketika dia telah mengenal Nabi Muhammad SAW, bagaimana kepribadian beliau, dia mengatakan tidak ada di atas bumi ini yang paling aku cintai melebihi cintaku kepada Rasulullah SAW. Coba lihat, cinta itu akan benar-benar tertanam, akan benar-benar menghujam, akan benar-benar berbuah, berbunga ketika dia benar-benar mengenalinya, ketika dia benar-benar mengetahui orang yang dia cintai. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saat ini kita akan nantinya membahas tentang bagaimana sebenarnya Rasulullah, sehingga kita berharap kita betul-betul menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, senantiasa bersolawat kepadanya. Setelah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Oke, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Di Nu'min Sa'ah kita membahas tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya mudah-mudahan kita semakin mencintainya dan semakin semangat mengamalkan ajaran-ajarannya. Sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Dalam hadis ini Rasulullah katakan, tidak sempurna iman seseorang, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna imannya, tidak benar, tidak lengkap, tidak komplit imannya itu, hatta akuna ahabba ilaih. Sampai Rasulullah katakan, aku lebih dia cintai. Aku lebih dia cintai dari siapa? Dari orang tuanya, wa walidihi, dari anak-anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Artinya kita harus melebihkan rasa cinta kita kepada Rasulullah dibandingkan dengan yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus mencintai Nabi? Kita harus tahu, mencintai seseorang pada asalnya itu adalah mubah. Tapi ketika kita mencintai Nabi SAW, maka akan membawa kita kepada kebaikan, mengandung, menghasilkan banyak pahala. Mencintainya saja bagian dari iman, karena dia membawa syariat yang dengannya kalau kita mencintai pembawa syariat, maka kita akan mencintai apa yang dia bawa. Sebagaimana mereka orang-orang munafik, mereka memasukkan hadis, mereka menjelek-jelekkan para sahabat, memfitnah, memburuk-burukkan, bahkan menuduh kafir para sahabat, murtad para sahabat. Mereka tuduh seperti itu. Tujuannya apa? Mereka ingin membangun image bahwasanya para sahabat, kalaulah para sahabat buruk, gitu ya, kalaulah para sahabat jelek akhlaknya, maka sama Nabi Muhammad juga jelek. Tapi mereka tidak berani langsung menembak
atau menunjuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tahu bakal ditentang habis-habisan. Maka mereka ambil jalur seperti ini. Maka kita perlu tahu, sahabat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kenalilah nabimu, maka engkau akan cintainya. Rasulullah SAW, bahkan mereka yang berada di luar Islam mengakui tokoh-tokoh itu yang paling berpengaruh dalam jajaran tokoh-tokoh orang yang berpengaruh, kitabnya atau bukunya dibuat Nabi Muhammad adalah yang pertama, pemimpin yang paling berpengaruh, yang bisa mengubah umatnya, bahkan sampai saat ini dia terus diteladani. Apa yang istimewa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga sampai begitu dahsyatnya ajaran atau orang yang mencintainya? Yang mana Mughirah atau Urwah mengatakan, aku pernah datang ke Raja Kisra, Persia, Kaisar, dan lain sebagainya. Aku telah melihat bagaimana pengawal-pengawalnya memperlakukan rajanya. Namun aku tidak pernah kagum sebagaimana melihat para sahabat memperlakukan Nabi. Yang mana mereka jika Nabi berwudu, mereka berlomba-lomba untuk mengambil air wudunya. Yang mereka bahkan tidak berani untuk memandang wajahnya, mengangkat matanya, kepalanya. Karena membuktikan saking cintanya mereka kepada sahabat Rasulullah, kepada Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ini dia. Ini juga yang dikatakan oleh Sufyan. Sufyan itu mengatakan ketika Hubaib mau dibunuh, Hubaib mengatakan, apakah engkau mau menggantikan tempatmu adalah Nabi? Dia katakan tidak. Bahkan andainya ditusuk duri saja aku tidak rela. Dia mengatakan luar biasa cintanya para sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Dia mengakui. Pantas dia adalah orang yang paling dicintai. Karena Allah sendiri saja dalam Al-Quran mengatakan, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Semuanya dalam diri Nabi itu terdapat teladan yang baik. Teladan yang baik. Yang semua setiap kita bisa mencontohnya. Apapun kita. Anda seorang anak. Anda seorang suami. Anda seorang ayah. Anda seorang presiden, Anda seorang dai, Anda seorang guru, atau bahkan apapun itu. Semua profesi, semua jabatan, Anda bisa mencontohnya. Karena semua itu ada pada dirinya. Ketika berbicara sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang presiden, beliau adalah pemimpin kaum Quraisy, pemimpin manusia-manusia di waktu itu. Bagaimana kepemimpinannya? Bagaimana adilnya dia? Bagaimana dia memperlakukan bawahannya? Perlakukan pasukannya? Pemimpin komandan perang. Ada. Anda tinggal buka buku-buku sejarah. Lihat bagaimana perannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beraninya Nabi ketika berperang. Bagaimana taktik yang dia pakai. Dan bagaimana lemah lembutnya dia kepada sahabat-sahabatnya. Berbicara sebagai seorang dai, sebagai seorang penyampai dia dakwah, maka tentu teladan yang paling baik. Bagaimana sabarnya dia ketika diusir dari Taif, dilemparin dia, berdarah kakinya, berdarah kepalanya. Dengan sabarnya Nabi ketika ditawarkan oleh malaikat Jabal, malaikat gunung, yang mana mereka dikirim oleh Allah mengikuti perintah Nabi. Kalau Nabi perintahkan karena dia dendamnya, marahnya dia diperlakukan buruk oleh penduduk Taif. Kalau Nabi perintahkan kepada malaikat gunung, timpakan gunung itu ke kampung itu, maka habis mereka. Mereka telah menawarkan jasa tersebut, dua malaikat ini. Tapi apa jawaban Nabi? Tidak. Dia berdoa kepada Allah. Dia katakan, bahkan aku berharap di antara keturunan mereka nantinya penduduk Taif adalah pejuang Islam yang memperjuangkan agama ini. Dia berdoa untuk kebaikan mereka. Allahu Akbar. Coba lihat betapa besar akhlak mulia tersebut. Dan kita akan membahas kembali apalagi akhlak Nabi lainnya yang membuat
orang-orang yang berada di zamannya, bahkan orang-orang setelahnya betul-betul mencintainya. Karena luar biasanya akhlak beliau. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Kita tadi telah membahas bagaimana dia sebagai seorang pemimpin, seorang presiden, seorang raja, yang dia tidak semena-mena dengan kekuasaannya. Yang bahkan Umar bin Khattab pernah menangis ketika dia menjumpai Nabi SAW di masa dia mengasingkan diri, mengilah istri-istrinya. Dia berada, ya kalau kita katakan seperti gubuk yang mana di sana Rasulullah tidur di atas seperti tikar, ya, pelepah-pelepah kurma. Yang mana ketika dia bangkit terlihat guratan-guratan atau bekas-bekas. Kalau kita pernah tidur di tikar pandan misalnya, atau tikar yang mungkin agak kasar, maka ketika kita bangun pipi kita berbekas. Nah, Umar melihat itu. Ketika Umar masuk, dia izin kepada Rasulullah, menegur Rasulullah, menyapa Rasulullah. Dia menangis. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah pergi ke Kisra. Aku telah melihat Raja Persia. Aku melihat muluk-muluk kerajaan, raja-raja dunia. Mereka dengan kemewahannya, dengan kenikmatan yang mereka dapatkan luar biasa. Dan saat ini aku melihatmu. Engkau adalah Raja kami. Engkau adalah Rasulullah utusan Allah. Orang yang paling dicintai oleh Rabbil Alamin. Kenapa engkau seperti ini?" Maksudnya Umar ingin protes melihat keadaan Rasulullah SAW. Maka dengan senyum Rasulullah mengatakan apa? "Wahai Umar, alan tarda, apakah engkau belum ridho? Anna lahumud dunya wa lana al-akhirah." Pelajaran yang membekas ke dalam diri Umar, yang itu diaplikasikan dalam hidupnya setelah Rasulullah tiada, ketika dia menjadi seorang khalifah. Dia ingat pesan Nabi yang satu ini. "Apakah engkau belum ridho, wahai Umar? Sesungguhnya bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat. Wal akhiratu khairan laka minal ula." Dan akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia ini. Maka biarkan mereka dengan kesenangan dunianya. Dan untuk kita kesenangan yang abadi di akhirat. Pengajaran yang begitu luar biasa terhadap diri Umar. Yang ini menambah kecintaannya. Coba lihat. Dia adalah seorang nabi. Dia seorang presiden. Dia seorang raja. Bahkan dia adalah orang yang paling Allah cintai di atas bumi. Namun dia tetap bersahaja. Dia tetap ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan dia tidak menuntut. Apakah dia pernah kaya? Pernah. Dia pernah mendapatkan berlembah-lembah ternak. Banyak dari infak atau juga sedekah dari umat. Baitul Mal. Yang mana kalau dia mau, dia bisa menjadi orang yang paling kaya. Bahkan dia pernah ditawarkan. Dia pernah ditawarkan oleh orang-orang Quraisy ketika ingin bernegosiasi dengannya. Yang mereka menawarkan, Al-Mughirah ini jumpai Nabi, dia katakan, "Wahai Muhammad, bagaimana kita berganti-gantian? Kita berdamai aja, kita ganti-gantian. Sehari menyembah Tuhanmu, agamamu, sehari menyembah agama kami." Nabi bilang tidak. Oke, kita buat 6 hari untukmu, 1 hari untuk kami. Seminggu itu 1 hari hanya untuk orang Quraisy. Tidak. Bahkan sampai pada,
Oke, kalau begitu sekali untuk kami dan seluruhnya untukmu. Nabi katakan tidak. Dia tawarkan lagi yang lain. Kalau engkau menginginkan wanita, siapa yang kau inginkan? Kau katakan, kami akan datangkan untukmu. Kalau engkau ingin menjadi raja, kami akan angkat kau dalam menjadi raja yang paling tinggi di antara kami. Kalau kau ingin menjadi orang terkaya, kami tawarkan semuanya harta kami. Kau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Penawaran yang luar biasa. Namun tidak. Sampai turun ayat, lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Coba lihat. Nabi ditawarkan dunia. Tidak. Dia tidak tergiur. Bagaimana orang tidak mencintainya? Bagaimana orang tidak jatuh cinta kepadanya? Dan bagaimana orang tidak betul-betul mencintai agama ini? Bukankah tidak sedikit dari mereka yang akhirnya memeluk Islam karena melihat budi pekerti, melihat akhlaknya Nabi yang luar biasa. Katakan adalah seorang tokoh Yahudi, dia adalah pendeta besar. Suatu hari Nabi SAW bersama para sahabat, Nabi seperti biasa menyampaikan nasihat-nasihat kepada sahabat. Dia menyampaikan, tiba-tiba datang orang Yahudi ini mencekik Nabi dengan sorbannya. Nabi memakai sorban, dia cekik Nabi. Dikatakan, wahai Muhammad, bayarlah hutangmu. Di hadapan para sahabat. Bayarlah hutangmu. Karena aku tahu orang Quraisy orang yang sering menunda-nunda hutang. Nabi dalam keadaan bersama para sahabat. Namun Nabi dengan senyum. Dia katakan, bukankah belum waktunya, wahai orang Yahudi? Tidak, aku ingin membayar cepat, segera. Maka ketika itu Umar marah, mau mengangkat pedangnya, mau membunuh itu. Maka ditahan oleh Nabi SAW. Katakan, tidak ya Umar. Maka dia bayar, disuruh Umar, ya Umar tolong berikan kepada 20 sak kurma. Dan 20 sak lagi karena engkau telah menakutinya. Maka Umar pergi dan ketika memberikan 20 sak pertama hutang Nabi, 20 sak yang kedua, dia tahan tidak, wahai Umar, tidak. Dia katakan, wahai Umar, apakah kau kenal denganku? Umar karena udah marahnya bilang enggak. Dia katakan, aku adalah pendeta si fulan. Oh, kau pendeta yang besar itu, yang terkenal? Ya. Ketahuilah Umar, saat ini aku mengucapkan syahadat di depanmu. Karena aku tahu nabimu betul-betul seorang nabi. Dan akhlaknya dia bisa mengalahkan marahnya dengan kasih sayang. Dan aku masuk Islam karenanya. Allahu Akbar, kaum muslimin. Coba lihat akhlak yang baik dari Nabi SAW menimbulkan kecintaan. Kalau engkau belum mencintai Nabi, maka mungkin engkau belum kenal dengannya. Coba buka lembaran-lembaran sejarahnya. Coba lihat bagaimana kehidupannya. Maka engkau akan jatuh cinta kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.